BTTH Kaisar Api, episode 338. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Suara mendesing. Akhirnya, dosian tahap awal bintang 4. Tiba-tiba, saat ruang merah muda kembali normal, Xiao Yan tersenyum puas. Diri saat ini, mengandalkan kekuatan dosian bintang 4 tahap awal dan kekuatan api, sangat mudah untuk menghadapi dosian bintang 4 tahap menengah umum, dan bahkan beberapa pembangkit tenaga listrik di dosian bintang 4 akhir tidak menjadi masalah. Adapun keterampilan bertarung atribut kayu yang baru saja ditunjukkan Xiao Yan, itu adalah gulungan yang ia peroleh sebelumnya. Xiao Yan telah mempelajarinya sejak lama, tetapi ia tidak menggunakannya untuk menyembunyikannya. Kekuatan Douxian tingkat kesempurnaan bintang 4. Sekarang, di tahap awal Dewa Petarung bintang 4, ditambah dengan efek misterius teknik menelan api, aku bisa mencapai puncak Dewa Petarung bintang 4 akhir untuk sementara. Jika aku melawan Ling Yu, aku juga akan memiliki kekuatan untuk bertarung. Xiao Yan merasakan kekuatan di tubuhnya. Ia langsung tertawa. Hei, anak kecil, apa ini sudah cukup? Setelah bernapas, tubuh Soul Eater melayang keluar, dan berkata dengan senyum puas. Guru, apa maksudmu? Mungkinkah para murid sedang berusaha keras untuk berkultivasi dan siap memberikan beberapa harta karun untukku sesuka hati? Melihat ini, Xiao Yan tak kuasa menahan diri untuk bercanda. Batuk. Apa yang kamu pikirkan? Dalam perjalanan kultivasi, kau masih harus mengandalkan dirimu sendiri untuk melangkah selangkah demi selangkah. Sang master pemakan jiwa mendengar kata-kata itu, terbatuk untuk menutupi rasa malunya, lalu segera berkata dengan sungguh-sungguh. Petik 2. Xiao Yan merasa tak berdaya ketika mendengar kata-kata itu. Jelas, pemakan jiwa ini adalah penguasa suatu wilayah, bagaimana mungkin dia begitu pelit? Tapi, ada beberapa hal yang kuyakin kau akan tertarik. Setelah beberapa saat, sang penguasa Soul Eater berkata dengan nada penuh kebanggaan. Apa? Xiao Yan tiba-tiba bingung ketika mendengar kata-kata itu. Sekarang, ia sudah menelan buah akasia dan pil Douxian. Sepertinya tak ada yang menarik baginya di sini. Paling banter, itu adalah roh pohon akasia. Tuan dan orang itu tidak saling kenal, jadi Xiao Yan mungkin tak bisa mengandalkannya. Panggil 2 api suci dan benih surgawi yang agung. Kalau begitu, lihatlah ruang api sucimu. Setelah beberapa saat, Dewa Pemakan Jiwa tersenyum. Crash. Ketika Xiao Yan mendengar kata-kata itu, ia sepertinya menyadari sesuatu. 2 api suci dan api benih surgawi agung langsung terekspos ke dalam kehampaan. Batu surgawi hati api berwarna kaki dan api jiwa berwajah hantu Cian baru saja muncul. Namun, setelah beberapa pertempuran, wajah hantu dan api jiwalah yang unggul. Jelas, jarak di antara keduanya tidak sedikit. Ini hanya pertarungan antara dewa dan dewa, aku tidak sanggup menanggungnya. Ruang api suci, keluarlah padaku. Saat berikutnya, menyaksikan 3 api muncul, Xiao Yan mencoba memanggil ruang api suci melalui koneksi pikirannya. Petik 2. Saat suara Xiao Yan jatuh, hanya ada keheningan mematikan sebagai respon terhadap Xiao Yan. Bagaimana kabarnya? Ruang api suci, keluarlah. Teriak Xiao Yan dengan tergesa-gesa. Sayangnya, betapapun Xiao Yan membuka mulutnya, ruang api suci tak kunjung muncul. Aneh, aku bisa merasakan dengan jelas ruang api suci di tubuhku, kenapa aku tidak bisa memanggilnya? Mungkinkah karena pohon akasia? Xiao Yan bertanya-tanya. Tidak, coba lagi. Setelah beberapa saat, penguasa pemakan jiwa tersenyum. Keluarlah untukku, Xiao Yan langsung berkata dengan cemas saat mendengar ini. Dalam waktu singkat, kekuatan pelahap muncul di tubuh Xiao Yan, dan segera melahap setiap jejak api suci di tubuh Xiao Yan. Boom! Tanpa tahu apakah ia terprovokasi atau terancam, di ruang merah muda ini, penghalang berwarna kaki tiba-tiba muncul di sekujur tubuh Xiao Yan. Dan ruang khusus berwarna kaki yang mirip dengan pesona itu baru saja muncul, dan tiba-tiba rasa bahaya yang sangat kuat muncul dengan tenang. Sabu-sabu, penghalang yang dipenuhi api kaki ini baru saja muncul,
dan Xiao Yan tiba-tiba menyadari bahwa dia sebenarnya memiliki kendali penuh, dan tiba-tiba bertanya dengan tak percaya. Ini, sebuah penghalang, kata Xiao Yan dengan tak percaya. Pesona merupakan suatu metode yang dilakukan oleh beberapa orang kuat, yang dapat menyelimuti suatu area tertentu untuk sementara waktu, sehingga dapat membunuh orang secara diam-diam. Bajingan, ini domainnya. Tiba-tiba terdengar suara marah. Domain. Xiao Yan mendengar kata-kata itu, pupil matanya mengecil, dan kejutan muncul di hatinya. Meskipun ini bukan bidangmu yang sebenarnya, itu sudah cukup. Setelah kau menggunakan domain, kekuatanmu akan didukung dan diberkati oleh domain, sementara kekuatan musuh akan dibatasi dan ditekan oleh domain. Dapat dikatakan tanpa ragu bahwa saat ini, kau takut bahwa di bawah Dosian bintang 5, kecuali jika hanya ada sedikit eksistensi abnormal, ia tak terkalahkan. Ucap Soul Eater sambil tersenyum. Aku ingat guru pernah bilang, alam semesta terbagi menjadi prototipe alam semesta, setengah alam semesta, dan alam semesta sejati. Aku tidak tahu aku berada di tingkatan yang mana, kata Xiao Yan dengan penuh sukacita. Seharusnya itu milik setengah bidang, dan prototipe bidangmu adalah ruang api suci Huoxin Tianyan, jadi di masa depan, kau perlu mengintegrasikan api suci lainnya ke dalamnya. Aku khawatir kekuatannya akan cukup mengejutkan, kata penguasa Soul Eater dengan nada iri. Guru, di wilayahku, selain kekuatan sumber Huoxin Tianyan, tampaknya ada kekuatan lain. Setelah beberapa saat, Xiao Yan memeriksa dan menemukan bahwa ada kekuatan lain di wilayah ini. Kekuatan apa? Tanya sang pemakan jiwa. Kekuatan cinta. Setelah menarik napas, Xiao melambaikan tangannya, dan tiba-tiba energi merah muda muncul di wilayah tersebut. Melihat penampakannya, kekuatan cinta ini telah dikendalikan oleh Xiao Yan dengan mudah. Kekuatan akasia itu misterius dan tak terduga. Betapapun kuatnya, kita tetap perlu menemukannya perlahan. Tapi wilayahmu bukan hanya wilayah api, tapi juga mengandung kekuatan cinta. Kenapa kau tidak memanfaatkan kesempatan ini untuk memberinya nama? Sang penguasa pemakan jiwa tersenyum. Ruang api suci hati api Tianyan dibentuk sebagai prototipe kekuatan cinta. Kenapa kamu tidak menelepon saja? Wilayah api akasia. Setelah beberapa saat, telapak tangan Xiao Yan dengan lembut menyentuh hati api suci di dadanya. Ketika nama itu terucap, hati api suci pun ikut meluap dengan emosi yang sangat bahagia. Wilayah api akasia. Akasia ditemani, alam api, lumayan. Di bidangmu sekarang, kau tak hanya bisa memanfaatkan api menyilaukan dari hati api Tianyan dan manipulasi batu, tapi di masa depan, diperkirakan kau juga bisa memanfaatkan kekuatan api suci lainnya dengan mengintegrasikan api suci lainnya. Yang disebut alam itu hanya atribut tunggal dan penggunaan kekuatan. Ini pertama kalinya aku melihat alammu. Aku tidak tahu apakah itu berkah atau kutukan, kata Dewa Pemakan Jiwa dengan perasaan campur aduk. Senangnya adalah kekuatan Xiao Yan setelah integrasi kekuatan Seng Yan di masa depan kemungkinan besar akan cukup untuk mencapai puncak dunia 1000 besar. Kekhawatirannya adalah jika Xiao Yan ditangkap oleh musuh, begitu domain yang menantang langit ini jatuh ke tangan orang lain, konsekuensinya bisa sangat buruk. Guru, jangan khawatir. Kekuatan yang telah kukembangkan akan kugunakan di jalan yang benar, kata Xiao Yan lembut, namun suaranya mengandung sedikit keyakinan yang tak terlukiskan oleh orang biasa. Bagus sekali, sang penguasa pemakan jiwa menyeringai ketika mendengar kata-kata itu. Dengan begini, sepertinya aku telah menemukan harta karun kali ini. Xiao Yan mendengar kata-kata itu, dan senyum perlahan muncul di sudut mulutnya. Ia tak menyangka kali ini, setengah bidang akan lahir secara tak sengaja. Dan meskipun ini hanya setengah bidang, itu akan terjadi di masa depan. Dengan menggabungkan banyak api suci, aku khawatir itu akan menjadi bidang tingkat atas. Ketika bidang itu muncul, siapa yang akan bersaing? Ini adalah tindakan pencegahan dasar untuk domain ini. Kamu akan secara alami menemukan berbagai manfaatnya saat bertarung melawan manusia di masa depan. Saat Xiao Yan Fan melahirkan domain api akasia setengah domain, pemakan jiwa segera menjelaskan sesuatu kepada Xiao Yan. Perhatikan semuanya. Jadi begitu, karena tempat ini sudah berakhir, mari kita pergi ke tempat yang disebutkan oleh roh pohon akasia. Itu juga merupakan perhentian terakhir pohon akasia. Saat berikutnya, Xiao Yan berbalik dan menghadap akar pohon akasia dengan penuh wibawa. Susue memberikan hadiah besar,
dan seketika kekuatan akasia merah muda yang menyilaukan muncul di sekujur tubuhnya, langsung menarik Xiao Yan ke dalam pohon akasia. Xiao Yan tidak tahu apakah pohon akasia dapat merasakan rasa terima kasihnya, tetapi perjalanan ini membuahkan banyak hal. Xiao Yan tak dapat menahan rasa hormatnya. Bagaimanapun, keberadaan seperti pohon akasia, umur yang panjang, tentu saja memiliki banyak variabel. Tak lama kemudian, gumpalan energi merah muda tiba-tiba muncul di tubuh Xiao Yan, dan ia segera membungkus tubuhnya. Dalam sekejap, energi itu berubah menjadi aliran cahaya, mengalir ke ruang dalam pohon akasia. Ini adalah, dengan penampilan seperti itu, Xiao Yan tiba-tiba menemukan bahwa ada sebuah gua di dalam pohon raksasa asli pohon akasia. Pohon terluar di langit seharusnya hanya tubuh energi yang dibentuk oleh pohon akasia untuk melindungi dirinya sendiri, dan tempat Xiao Yan berada sekarang adalah sumber pohon akasia, tetapi saat ini, Xiao Yan langsung memasuki sumber pohon akasia ke bagian dalamnya. "Kau di sini." Tak lama kemudian, sebuah suara pelan terdengar, dan pandangan Xiao Yan perlahan menjadi jelas. Yang terlihat adalah ruang yang agak aneh. Di ruang ini, ruang itu cukup kecil. Satu-satunya yang ada hanyalah berkas cahaya misterius yang terbungkus kekuatan dan dedaunan merah muda yang tak terhitung jumlahnya. Ruang itu juga dikelilingi oleh berkas cahaya tirani yang luar biasa. Kekuatan akasia merah muda, dan bahkan banyak dedaunan merah muda di sekitarnya, terus-menerus meledak. Inilah puncak kanopi pohon akasia. Tak lama kemudian, sesosok perempuan diam-diam keluar dari balik dedaunan yang tak terhitung jumlahnya. Rambut merah muda wanita itu, lekuk tubuhnya yang anggun, dan kekuatannya yang memukau menunjukkan bahwa pria ini bukanlah orang biasa. Ada kesedihan yang agak aneh di matanya, tetapi tepat ketika ia muncul, ia sedang menatapnya. Bersama Xiao Yan, Pefengah, Xiao Yan hanya merasakan ketakutan di hatinya setelah ditatap oleh wanita ini. Saat itu, dua kristal api suci di tubuhnya juga berdetak kencang, dan bahkan pupil matanya terus-menerus menghadap ke warna merah muda di bagian atas kehampaan. Sinar cahaya itu menatapnya, seolah telah menemukan sesuatu. Tajuk pohon akasia, apa itu? Melihat ke tengah ruang khusus yang dikelilingi dedaunan yang tak terhitung jumlahnya ini, awan kabut merah muda menyelimuti seluruh tempat itu, dan Xiao Yan berpadu dengan gerakan abnormal kristal api suci di tubuhnya. Gumamnya, "Akulah penjaga api suci, dan juga roh pohon akasia ini." Melihat keraguan Xiao Yan, mata wanita cantik itu menyipit, dan matanya yang indah juga menatap tempat yang diselimuti kabut merah muda. Kata demi kata, "Penjaga api suci, mungkinkah?" Xiao Yan mendengar kata-kata itu, pupil matanya tak dapat menahan diri untuk mengecil, jantungnya berdebar kencang. Sakit cinta, bronkitis. Setelah beberapa saat, wanita Qianying itu tidak terkejut, ia berbicara dengan cukup lugas. Dengan kekuatan wanita ini, ia secara alami menemukan kekuatan samar api suci di tubuh Xiao Yan pagi-pagi sekali. Kalau tidak, ia tidak akan memberikan barang-barang berharga seperti buah akasia. Crash! Saat wanita itu berbicara, kabut merah muda di tengah kanopi juga perlahan menghilang, memperlihatkan pemandangan yang aneh. Setelah beberapa saat sinar cahaya misterius itu menghilang, jejak keterkejutan muncul di hati Xiao Yan. Di hadapan mereka berdua, tak ada tanda-tanda pohon akasia, dan pandangan mereka sepenuhnya terisi oleh dua patung batu besar yang diam tak bergerak. Kedua patung batu ini tingginya sekitar ratusan kaki. Dari keduanya, tiba-tiba menyemburkan napas yang dahsyat, bagaikan binatang buas. Jelas, kedua patung batu ini kemungkinan juga kuat semasa hidup mereka. Wanita di patung batu itu, "Ini jelas kamu." Tiba-tiba, Xiao Yan mengangkat kepalanya dan kehilangan suaranya saat ia bergabung dengan wanita yang berdiri di depannya. Sekalipun sosok yang diperlihatkan oleh patung batu itu tidak begitu jelas, garis dasar patung batu itu sama persis dengan penjaga api suci di depannya. "Coba lihat lagi." Wanita itu tidak terkejut ketika Xiao Yan melihatnya, dia hanya membuka mulutnya, sepertinya adegan ini memang sengaja dibuat oleh Xiao Yan. Dua patung batu, mereka tampak seperti pasangan, tapi mengapa mereka berpelukan? Apa yang mereka lakukan? Naik dan lihatlah. Karena Xiao Yan berdiri di dasar kehampaan, dan area patung batu itu sangat luas, hanya beberapa gerakan samar yang terlihat untuk sementara waktu.
Ia mengelilinginya dan terbang langsung ke tengah patung batu itu. Ini, tapi ada lubang aneh di dada mereka berdua yang berpelukan. Sepertinya ada sesuatu yang hilang di sini, gumam Xiaoyan, tetapi ekspresinya menjadi sangat gugup. Boom! Raungan yang tak terlukiskan tiba-tiba muncul dari tubuh Xiaoyan, sehingga dua kristal api suci yang tenang di tubuh Xiaoyan tiba-tiba menjadi gelisah. Tunggu, tempat kosong ini ternyata seperti kristal api suci. Seketika, Xiaoyan merasa seolah-olah telah menemukan rahasia yang menggemparkan dunia. Yang di depanmu adalah suamiku. Kami berdua adalah penjaga. Karena kami diselamatkan oleh pohon akasia, kami langsung tinggal di sini. Kekuatan akasia di sini memang aneh, tetapi sangat cocok untuk budidaya kita. Pohon akasia tidak hanya memiliki 2 harta, tetapi 3 harta, dan harta ketiga berada di peringkat ke-15 dalam daftar api suci. Sakit cinta dan radang usus. Mata indah wanita itu perlahan menatap 2 patung batu besar di kehampaan, dan bergumam, suaranya dipenuhi kesedihan, dan dia tidak tahu mengapa. Sakit cinta dan radang usus, Xiaoyan berbicara perlahan, suaranya dipenuhi kegilaan. Tingkat api suci ini setara dengan keberadaan para dewa, karena api suci ini memiliki kekuatan khusus yang membangkitkan rasa sakit cinta. Kekuatan ini mungkin tidak berbahaya bagi orang biasa, tetapi bagi beberapa orang terkasih atau yang sedang dilanda rasa sakit cinta, api semacam ini mengandung kekuatan mengerikan yang cukup untuk menghidupkan kembali daging dan tulang orang mati. Kalau kalian berdua menjaga Acacia Broken Enteritis, tapi kenapa aku tidak bisa merasakan kekuatannya? Perasaan itu sepertinya sudah tidak ada lagi. Setelah beberapa saat, Xiaoyan berkata dengan ekspresi serius. Sedikit ragu lagi, ketika wanita itu mendengar kata-kata itu, dia tidak mengatakan sepatah kata pun, dia perlahan berdiri di samping Xiaoyan, mata indahnya perlahan berubah dari kesedihan menjadi niat membunuh yang mengerikan. Pembunuh, seperti iblis yang jatuh ke jurang. Senior, merasakan niat membunuh bak iblis pada wanita di sampingnya, tekanan Xiaoyan meningkat tajam, dan api suci yang menyilaukan membanjiri untuk melindunginya, tetapi sangat disayangkan bahwa di hadapan penjaga api suci abadi bintang 5 yang benar-benar tirani, Xiaoyan masih tidak dapat melawan. Maaf. Setelah Sunsi selesai berbicara, wanita itu menoleh dan berkata kepada Xiaoyan. Niat membunuh yang menyilaukan itu pun perlahan menghilang, namun tatapannya melembut, dan ia langsung menatap patung batu itu. Namanya Fengmo, dan namaku Yumu. Kami berdua lahir di benua biasa. Daratan utama lahir dengan normal dan stabil. Meskipun diserang oleh suku-suku jahat di luar wilayah, dengan kekuatan api suci, kami telah bertahan berkali-kali. Namun, suatu hari, seorang pria kuat tak diundang secara langsung merusak kedamaian. Pada hari itu, hantu ada di mana-mana, dan kekuatannya yang dahsyat membuat kami tak berdaya. Bahkan kapten pesawat kami pun langsung dilenyapkan. Dan berkat kekuatan pohon akasia dan bronkitis akasia, meskipun aku cukup beruntung lolos dari kejaran, suamiku dibunuh oleh gangsternya, dan gangster itu juga memanfaatkan situasi untuk mencuri api suci di pohon akasia. Dan Acacia Broken Enteritis harus diredakan oleh pohon akasia sesekali, jadi pohon akasia juga dipindahkan ke sini. Suara lembut itu mengandung niat membunuh dari langit, yang memungkinkan Xiaoyan untuk dapat. Dari kata-kata wanita itu, aku mendengar beberapa makna lain. Orang itu, aku khawatir dia adalah penguasa Jiwali. Saat wanita itu terus-menerus menceritakan masa lalunya, Xiaoyan langsung berbicara dengan penuh empati, dan suaranya juga dipenuhi amarah. Ya, itu adalah Dewa Jiwali. Dan tujuanku kali ini juga untuk memberimu kekuatan yang cukup untuk menaklukkan api suci, asalkan kau bisa membalaskan dendam suamiku. Seketika, wanita itu tampak meraung dengan suara yang seperti raungan. Penguasa Jiwali adalah penguasa wilayah. Kekuatannya sudah mendekati puncak dunia ini. Bahkan aku pun tak mampu melakukannya. Meskipun Xiaoyan cukup antusias dengan kekuatan untuk mengatasi Acacia Broken Enteritis, untuk sementara waktu aku tak berani menyetujuinya begitu saja. Lagi pula, orang seperti ini sangat berbahaya. Apa yang kau katakan memang masuk akal, tapi aku tahu manusia bisa menyimpan 2 jenis api suci sekaligus. Pencapaian manusia ini di masa depan tentu tak terbatas. Sekalipun itu perjudian, aku bersedia percaya padamu. Setelah Sunsi, wanita itu perlahan menggelengkan kepalanya dan berkata dengan suara lembut.
Itu akan memakan waktu lama. Xiaoyan mengangguk. Tapi aku sudah menunggu, Acaccia dan Broken Enteritis tidak bisa menunggu. Setelah beberapa saat, wanita itu berkata dengan suara yang luar biasa tajam. Apa? Xiaoyan mendengar kata-kata itu dan langsung menyadari sesuatu, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata. Tahukah kau mengapa penguasa Jiwali diam-diam menyembunyikan kekuatan tertinggi di 7 alam untuk memburu Acaccia dan Enteritis patah? Tanya wanita itu balik. Aku tidak tahu, kata Xiaoyan tanpa daya. Makhluk-makhluk dunia hantu hanya mampu menelan 2 api suci sejak zaman kuno, tetapi ambisi sang guru jiwa tidaklah kecil. Tujuannya mendirikan Akademi Jiwa adalah untuk mempelajari dan memecahkan masalah ini. Dan belum lama ini, para peneliti terbaik di Akademi Jiwa yang bertanggung jawab mempelajari masalah ini semuanya gugur. Kau harus tahu bahwa meskipun kekuatan mereka tidak kuat, mereka dikelilingi oleh perlindungan para petarung abadi bintang 7. Dengan kemampuan untuk membunuh semua petarung abadi bintang 7 di wilayah kekuasaan Akademi Jiwa, dengan bantuan para petarung abadi bintang 7, aku khawatir tidak akan ada orang lain selain penguasa wilayah Jiwali, kata Qian Ying perlahan. Dia menemukan orang-orang ini dengan susah payah. Kalau dia menghancurkan mereka seperti ini, aku khawatir itu sama saja dengan menggali kuburnya sendiri. Tunggu, benar juga, kan? Apa dia membunuh orang? Mungkinkah dia telah menemukan cara bagi hantu untuk melahap api suci? Saat itu, Xiaoyan tiba-tiba mengerti sesuatu. Jangan tanya bagaimana aku tahu itu. Aku punya koneksi halus dengan Seng Yan, dan aku bisa mendeteksi banyak hal. Semua ini baru ditemukan belum lama ini. Jadi, kurasa penguasa Jiwali mungkin ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk menelan Acaccia Broken Heartitis. Wanita Qianying menganalisis kata demi kata. Sialan. Xiaoyan mendengar kata-kata itu dan mengepalkan tinjunya dengan kuat, dan perasaan berat muncul di hatinya. Radang usus Acaccia Broken adalah salah satu cara paling andal untuk menghidupkan kembali Mu Yingying. Jika tidak berhasil, saya khawatir hanya ada malaikat di dunia besar, karena mereka mengendalikan sihir kebangkitan, tetapi Xiaoyan tidak percaya mereka akan melakukan sihir untuk orang yang tidak terkait. Dalam kasus ini, Acaccia Broken Enteritis adalah prioritas utama. Jika ditelan oleh penguasa Jiwali, saya khawatir kali ini benar-benar tidak ada harapan untuk kebangkitan. Aku melihat ada 2 api suci di tubuhmu, dan sepertinya ada kekuatan lain yang sangat lemah, mirip dengan api suci tapi sangat berbeda. Selain itu, kau memiliki kekuatan cinta yang luar biasa dahsyat. Sebagian besar kekuatan cinta itu pasti berasal dari kekuatan api suci yang lemah ini, kata wanita dalam bayangan itu. Aku datang ke dunia hantu untuk mencari Acaccia Broken Enteric Inflammation, karena aku ingin menghidupkan kembali kekasihku. Wajah Xiaoyan tenang, dan ia berbicara perlahan, tetapi saat ini, pria ini agak keras kepala, dan agak ragu untuk mengakui kenyataan. Xiaoyan tampaknya perlahan menerima posisi Mu Yingying di hatinya. Acaccia Broken Enteritis memang memiliki efek magis kebangkitan, tetapi kau bisa merebutnya dari penguasa jiwa. Beranikah kau menerima tawaran mengerikan seperti itu? Wanita cantik itu tersenyum. Berani. Xiaoyan mendengus dingin, suaranya bertahan bagai guntur untuk waktu yang lama. Ini adalah sumber api dari api Acaccia. Ia dapat mengisolasi bahaya api Acaccia bagimu dan membuatmu dekat dengannya. Tapi ingat, ia hanya bisa digunakan sekali. Api itu perlahan mulai berdetak di telapak tangannya Xiu-Xiu. Dengan denyutan api samar ini, 2 api suci di tubuh Xiaoyan tiba-tiba meledak menjadi semburan ketakutan, jelas menghadapi api Acaccia yang berperingkat 15, bahkan api samar pun pada dasarnya mengalahkan mereka. Terima kasih. Suara lembut perlahan terdengar dari mulut Xiaoyan. Xiaoyan menyadari bahwa wanita cantik ini tampaknya telah menghabiskan banyak energi untuk memadatkan jejak sumber api suci ini, dan segera mengeluarkan sejumlah besar pil obat untuk mencoba meredakan tekanannya. Jangan repot-repot, kekuatanku ada hubungannya dengan pohon Acaccia. Aku tak bisa meninggalkan pohon Acaccia, dan aku tak bisa pergi membalas dendam untuk penguasa Jiwali dengan cara yang benar. Kali ini, masalah balas dendam ada di tanganmu. Dan pada akhirnya, jika kau cukup beruntung mendapatkan api Acaccia, itu berarti kau memiliki hubungan dengannya. Kau bisa menggunakannya untuk membangkitkan kekasihmu. Melihat penampilan Xiaoyan, gadis cantik itu tersenyum perlahan, seolah-olah ia melihat suaminya dari sudut pandang pria ini.
Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Keluarlah. Kau sudah berada di pohon akasia selama 3 tahun, dan sepertinya ada sesuatu yang tidak menyenangkan terjadi di luar sana. Tak lama kemudian, gadis cantik itu berbicara, dan langsung luluh. Dengan kekuatan lembut, Xiaoyan perlahan didorong keluar. Terima kasih, senior. Melihat ini, Xiaoyan mengepalkan tinjunya, sedikit membungkukkan tubuhnya, dan memberinya hadiah besar, lalu perlahan meninggalkan pohon akasia. Angin. Fluktuasi pada manusia ini sangat mirip dengan Raja Suci yang muncul di Perang Dunia Pertama. Kuharap kali ini, kita tidak melakukan kesalahan. Saat Xiaoyan menghilang, wanita cantik itu tiba-tiba bergumam. Pada titik ini, masalah akasia sudah berakhir. Xiaoyan dapat dikatakan sebagai orang yang paling banyak mendapatkan keuntungan, tetapi saat ini, dunia luar sudah meledak. Dalam 3 tahun terakhir, banyak hal telah terjadi di dunia luar, dan kompetisi sekte sedang berlangsung penuh, tetapi Xiaoyan telah tinggal di ruang dalam pohon akasia terlalu lama, jadi dia tidak mengejar kompetisi sekte. Sebelum kompetisi sekte, Xiao Gui, manajer sekte Wan Huo, membereskan sekte dan meluangkan waktu untuk kembali ke halaman spiritual. Demi menemukan Luo Menglan untuk mengusir racun dingin, keduanya memutuskan untuk hidup secara pribadi seumur hidup. Sayangnya, Ling Yu mengetahui hal ini. Kemudian, ketika Xiao Gui kembali ke sekte 10.000 api, ia dikomplotkan untuk memperparah luka dalamnya. Setelah kompetisi sekte, karena Xiaoyan tidak datang, ia bersikeras untuk naik ke atas panggung. Sayang sekali Ling Yu diam-diam menghalanginya, sekte Wan Huo kalah telak, bahkan Xiao Gui pun kalah telak oleh para pengurus pavilion Qingyun. Pintunya tertutup rapat, dan sosok Xiao Gui yang seharian bekerja keras menghilang dari pandangan semua orang, entah kenapa. Bahkan karena alasan ini, Luo Menglan berulang kali meminta bantuan kepala sekolah Luo untuk menemukan Xiao Gui, tetapi ditolak oleh kepala sekolah Luo. Sepertinya kali ini Xiao Gui telah memprovokasi beberapa makhluk yang sangat menakutkan, bahkan kepala sekolah Luo pun masih memiliki ketakutan yang mendalam. Hei, beri aku energi. Tempat ini sekarang menjadi wilayah pavilion Ting Feng kita. Dalam urat kristal, seorang pria yang memakai kata Ting Feng selalu waspada. Sebagian besar penjaga ini adalah penjaga yang telah ditangkap oleh pavilion Ting Feng. Siapa kamu? Tiba-tiba, seorang pria dengan penggaris berat datang ke sini dengan tenang dan bertanya kepada penjaga yang bertugas berpatroli. Dari mana yang mulia berasal atau kemana Anda kembali? Ini adalah wilayah pavilion Ting Feng kami, kata penjaga terdepan dengan sangat bangga. Oh, bukankah ini wilayah sekte 10.000 api? Kapan kau menjadi wilayah pavilion Ting Feng? Mendengar kata-kata itu, mata pria penguasa berat itu dipenuhi keraguan. Sekte Wan Huo, mereka sekarang tidak mampu melindungi diri mereka sendiri, dan masih ada waktu untuk mengurus urat kristal ini, kata penjaga terdepan dengan nada meremehkan. Sekte Wan Huo, apa yang terjadi? Setelah Sun Qi, pria berkaki berat itu bertanya dengan gugup. Pria berkaki berat itu adalah Xiaoyan. Ia baru saja meninggalkan pohon akasia ketika tiba di urat kristal. Lagi pula, letaknya cukup dekat dengan pohon akasia. Kau tak perlu tahu banyak, cepatlah, atau Tuan Muda akan memintamu untuk tenang. Penjaga terdepan itu mendengus dingin. Apa yang terjadi dengan sekte api segudang? Sebuah suara terdengar, tetapi dengan kerinduan yang mendalam, kekosongan di samping penjaga terdepan langsung menguap oleh api, dan pupil mata Xiaoyan juga menjadi mengerikan. Bangun, sangat menakutkan. Tuan, besar. Sekte 10.000 api diam-diam diracuni oleh pembangkit tenaga listrik pavilion Qingyun, dan pembangkit tenaga listrik sekte itu terbunuh dan terluka, dan sekarang mereka dalam bahaya. Melihat ini, para penjaga tak kuasa menahan rasa takut di hati mereka. Di mana ketua sekte 10.000 api dan manajer Xiao Gui? Xiaoyan menahan amarah di hatinya, dan berkata dengan mulut terbuka. Kompetisi sekte 3 tahun telah berakhir selama beberapa bulan, dan manajer Xiao Gui belum muncul sejak kompetisi sekte tersebut terluka parah oleh manajer pavilion Qingyun. Kabarnya, ia sedang menjalani pemulihan. Ketua sekte Wan Huo dan beberapa tokoh kuat juga telah dibasmi oleh pavilion Qingyun, tetapi mengandalkan sekte untuk mempertahankan sisa wilayahnya, kata penjaga itu dengan suara gemetar. Pemuda di depannya melancarkan teknik yang begitu dahsyat, ia tahu bahwa dirinya dalam bahaya.
Krak, dengan suara keras, penguasa Yihuo Henggu dengan gelombang api yang membakar dengan mudah meluncur di tenggorokan satu-satunya penjaga, dan tiba-tiba, dengan suhu yang sangat tinggi, orang ini langsung menguap menjadi ketiadaan. Paviliun Qingyun. Xiaoyan meraung marah setelah pengawal terdepan dihabisi. Dengan kekuatan jiwanya, ia tak bisa mendeteksi kekuatan Xiao Gui, apalagi posisi klon jiwanya, Xiao Lei. Seolah-olah klon jiwanya telah disegel. Wei Hao berani menerobos masuk ke wilayah paviliun Ting Feng kami. Tak lama kemudian, seorang pemuda juga melangkah perlahan keluar. Orang ini secara mengesankan adalah manajer paviliun Ting Feng, Yang Si, yang memiliki kekuatan dosian bintang 4 di tahap awal. Kompetisi sekte telah berakhir, dan para manajer berprestasi telah dipindahkan ke halaman bawah tanah. Sayangnya, orang kuat seperti Yang Si ditakdirkan hanya untuk mengumpulkan pahala di sekte, dan hanya bisa memasuki halaman bawah tanah secara kebetulan. Mungkinkah begitu, Yang Si? Kau berkolusi dengan paviliun Qingyun untuk berurusan dengan sekte api 10.000 kami seperti ini. Demi kebencian di antara kita, mari kita minta bunga darimu dulu. Xiaoyan meraung dengan amarah di matanya, seperti makhluk buas yang ganas. Aku tahu bahwa situasi Wan Huosong saat ini tidak dapat dipisahkan dari pria di depannya. Xiaoyan, kamu belum mati. Bagaimana mungkin? Bukankah orang-orang dari paviliun Qingyun mengatakan bahwa kamu telah jatuh ke pohon akasia? Sialan, melihat ini, Yang Si merasakan sedikit ketakutan di hatinya. Menderita sampai mati. Melihat ini, Xiaoyan terlalu malas untuk berbicara omong kosong dengan orang ini. Tidak bagus. Melihat api yang menyilaukan muncul dari tubuh Xiaoyan, Yang Si langsung merasakan perasaan berat yang sangat berat. Penindasan semacam ini terlalu tirani. Dosian bintang 4 tahap awal. Bagaimana mungkin? Detik berikutnya, Yang Si kehilangan suaranya saat menatap Xiaoyan, yang bermandikan api benih surgawi agung berwarna merah menyala. Cambuk api. Tiba-tiba, sebuah dengusan dingin muncul, dan api yang menyilaukan itu segera berubah menjadi cambuk api raksasa, dengan kekuatan serangan yang menyilaukan, menyerang Yang Si. Setelah perjalanan Xiaoyan ke pohon akasia, kekuatan Xiaoyan telah mencapai tahap awal dari petarung abadi bintang 4, dan ia memiliki pemahaman baru tentang penggunaan dan pemanfaatan api. Sabu-sabu, Yang Si secara alami tahu bahwa dia bukan lawan Xiaoyan, dan segera berubah menjadi angin sepoi-sepoi dan mencoba melarikan diri dari sini. Wilayah api akasia, kemana kau lari? Dengan raungan, urat kristal dalam radius beberapa ribu meter tiba-tiba berubah menjadi ruang angkasa yang dibalut warna kaki dan merah muda. Ketika alam ini muncul, semua energi langit dan bumi di ruang ini, Yang Si kehilangan dominasinya dan menjadi seperti domba yang siap disembelih. Ini, setengah lapangan, mustahil. Pada saat ini, Yang Si akhirnya menyadari fluktuasi kematian. Aku akan memberimu satu kesempatan terakhir. Di mana Xiao Gui sekarang? Xiaoyan berdiri di domain api akasia, dia adalah raja domain tersebut, dan dia tak terkalahkan. Hahaha, Xiao Gui sekarang lebih buruk dari kematian. Sekalipun aku mati hari ini, kalian berdua akan segera turun untuk menemaniku. Soal alasannya, kalian seharusnya tidak memprovokasi paviliun Qingyun, karena di balik paviliun Qingyun, ada orang-orang kuat di halaman. Dalam situasi seperti itu, Yang Si tertawa terbahak-bahak, dan seketika Doki di sekujur tubuhnya tiba-tiba mengerut, dan ia ingin meledakkan dirinya sendiri. Mati. Dengan sebuah perintah, api kaki yang terang langsung melahap tubuh Yang Si, dan tak lama kemudian, bahkan abunya pun tak tersisa. Yang Si, yang sekejam dosian bintang 4 di tahap awal, jatuh ke tangan Xiaoyan dalam sekejap mata. Kini, kekuatan bertarung Xiaoyan hanya bisa digambarkan dengan kata mesum. Paviliun Qingyun, kali ini, kau akan membayar harga atas perbuatanmu. Suara Xiaoyan panjang dan lantang, tetapi mengandung niat membunuh yang sangat menyakitkan. Mari kita semua mati. Dengan jatuhnya orang kuat yang ditempatkan di urat kristal, Xiaoyan mengambil kembali domain tersebut, dan api yang menyilaukan menyapu, menyerang banyak penjaga dengan panik. Sebagian besar urat kristal yang menjaga tempat ini hanyalah petarung abadi bintang 2 atau bahkan petarung abadi bintang 3. Oleh karena itu, diserang oleh api Xiaoyan yang begitu menyilaukan bagaikan anjing yang sedang berduka dan menghadapi kematian untuk sementara waktu. Tuanku, tunggu. Di urat kristal ini,
tetua kedua dari Sekte 10.000 Api masih di penjara. Para bawahan bisa membawa orang dewasa ke penjara. Kuharap orang dewasa berbelas kasih, karena para penjaga di sini terpaksa melakukannya. Setelah Sunsi, seorang kepala penjaga dengan identitas yang tidak rendah bergegas keluar untuk menghentikan tindakan Xiao Yan. Orang-orang ini bukan staf Paviliun Ting Feng, tetapi mereka dipaksa oleh Paviliun Ting Feng untuk datang ke sini demi menjaga urat kristal, jadi mereka hanya bisa mematuhi persyaratan Paviliun Ting Feng. Sekarang Xiao Yan telah kembali dari pertarungan, ia tentu saja bersedia melayani Xiao Yan. Xiao Yaoxi di wilayah tengah kami juga terpaksa tak berdaya sekarang. Jika orang dewasa bersedia, kami bersedia bersumpah demi jiwa kami untuk setia kepada mereka. Sambil membawa Xiao Yan menuju gua, ia berkata dengan hormat. Oke. Mendengar ini, Xiao Yan langsung setuju. Lagi pula, hal-hal seperti sumpah jiwa cukup berbahaya. Sekali mereka diserang, konsekuensinya tak terbayangkan. Meskipun orang-orang ini tidak kuat, jika mereka setia, tambahkan pil obat Xiao Yan. Mereka juga bisa menjadi kelompok saham potensial di Sekte 10.000 Api di masa depan. Tuan, ini dia. Setelah beberapa saat, keduanya tiba di ruang bawah tanah yang agak tersembunyi. Dewa Paviliun Ting Feng, saat Tuan Xiao Yan keluar dari gerbang, tentu saja kau akan mendapatkan buah-buahan lezat untuk dimakan. Sebuah raungan terdengar dari dalam kurungan yang diselimuti kegelapan. Penatua kedua, ini aku, Xiao Yan. Xiao Yan mendengar kata-kata itu dan langsung berkata, tetapi setelah mendengar suara ini, rasa lega muncul di hatinya. Selain itu, Xiao Lei juga berada di sisi penatua kedua. Tuan Xiao Yan, Anda telah kembali. Mendengar suara yang familiar ini, tetua kedua tak kuasa menahan tangis dan buru-buru berbicara. Penatua kedua, apa yang terjadi? Saat aku pergi, aku tidak memberimu senjata rahasia itu. Bahkan jika yang kuat menyerang, aku khawatir keadaannya tidak akan seperti ini. Bagaimana mungkin? Xiao Yan dengan mudah menghancurkan pilar penjara bawah tanah yang tampak kokoh itu sambil menopang tubuhnya. Tetua kedua bertanya sambil bertanya. Hanya saja kedua tetua ini sekarang memiliki bekas luka besar dan kecil di tubuh mereka, dan aura mereka sangat lemah. Jelas, dia mengalami masa-masa sulit selama ini. Tuan Xiao Yan, itu cerita yang panjang. Kekuatan yang diberikan tuanmu kepadaku cukup untuk melawan beberapa petarung abadi bintang 4 tingkat akhir, tetapi suatu hari, kekuatan itu disegel oleh seorang petarung abadi bintang 4 tingkat akhir. Pembangkit tenaga listrik di tahap akhir Dosian bintang 4 sangat tirani, tidak seperti King Yun Kun, tetapi dia bahkan lebih tirani lagi. Dengan segel kekuatan itu, urat kristal kami sepenuhnya dikalahkan. Kecuali aku, termasuk 3 tetua, seluruh pasukan kami dimusnahkan. Setelah itu, saat kompetisi sekte, Tuan Xiao Gui terluka parah oleh manajer Paviliun King Yun. Kemudian sekte kami membawa Tuan Xiao Gui yang terluka parah kembali ke sekte, dan disergap di jalan Tuan Xiao Gui. Entah apa yang terjadi, jejak, dan orang-orang yang menyergap kita, semuanya memiliki kekuatan luar biasa, dan tampaknya mereka sengaja menyerang Tuan Xiao Gui. Sebuah suara gemetar terdengar perlahan. Penatua kedua, ini sulit bagimu. Aku ingin tahu tentang hidup dan mati Xiao Gui, dan sedikit aura dari sosok misterius itu. Xiao Yan mendengar kata-kata itu, wajahnya yang awalnya tenang perlahan berubah mengerikan, tetapi matanya memerah tanpa sadar, dan itu pun disembunyikan oleh Xiao Yan. Darah keluarga Xiao di bagian terdalam tubuhnya juga bergejolak saat ini. Sebelum Tuan Xiao Gui ditangkap, beliau berpesan kepada kami untuk menjaga wilayah sekte dan menunggu kepulangannya. Mengenai hidup dan mati Tuan Xiao Gui, para bawahan berani menyimpulkan bahwa para orang dewasa seharusnya baik-baik saja. Lagi pula, para ahli misterius itu telah menangkap Xiao. Hantu itu juga sangat berhati-hati, tidak akan menyakiti para orang dewasa, sepertinya ia punya rencana lain. Tetua kedua memperhatikan penampilan Xiao Yan dan berkata dengan hati-hati. Namun, para bawahan melihat token King Yun dari tangan orang-orang misterius itu. Token semacam ini dimiliki oleh Master Pavilion. Setelah token dikeluarkan, ada beberapa hal yang sangat istimewa, tetapi saya tidak tahu apakah itu kekuatan misterius. Apa yang sengaja diperlihatkan oleh penulis itu kepada saya adalah kebetulan. Setelah beberapa saat, tetua kedua berbicara perlahan. Pavilion King Yun,
Xiao Yan mendengar kata-kata itu, napasnya menjadi serius, dan urat-urat biru yang tak terhitung jumlahnya meledak di lengannya, yang cukup menakutkan, dan niat membunuh yang menyilaukan tiba-tiba muncul dari tubuhnya. Penatua kedua, mari kita serahkan urat kristal ini terlebih dahulu, dan kita akan segera berangkat kembali ke Sekte Wan Huo. Kali ini, aku pasti akan membuat Paviliun King Yun membayar harganya. Suara Xiao Yan langsung berubah menjadi aura pembunuh seperti iblis, bahkan tanpa akal sehat. Xiao Gui memiliki darah keluarga Xiao, tidak peduli apapun, Xiao Yan akan membelanya, bahkan jika itu akan membuat marah seluruh Akademi Roh Bumi terhadap Xiao Gui. Tapi tuanku, manajer Paviliun King Yun telah memasuki halaman bawah tanah karena penampilannya yang luar biasa dalam kompetisi Zongmen, dan sekarang di Paviliun King Yun, ada dua orang kuat di tahap akhir Dosian Bintang 4, satu terang dan satu gelap. Tetua kedua melihat meskipun dia sangat khawatir tentang keselamatan Xiao Gui, dia tetap waspada. Bagaimanapun, kekuatan sekte saat ini telah hilang. Bagi mereka, Paviliun King Yun seperti Buddha raksasa yang tak terbendung. Aku tidak peduli apakah dia seorang petarung abadi bintang 4 di tahap akhir atau petarung abadi bintang 4 yang telah mencapai kesempurnaan, karena Sekte 10.000 Api dan Xiao Gui telah tergerak, maka kali ini Paviliun King Yun mereka harus dihancurkan. Aura yang menyesakkan muncul, memenuhi ruang bawah tanah dengan bau yang sangat berdarah. Ini, kekuatan Dosian bintang 4 tahap awal. Melihat Xiao Yan begitu marah, tetua kedua tak kuasa menahan diri untuk tidak kehilangan suaranya. Tuan, inilah kekuatan misterius yang Anda berikan kepada saya, tapi sayangnya kekuatan itu disegel oleh pembangkit tenaga listrik misterius itu. Tak lama kemudian, sebuah bola cahaya dengan pancaran petir redup perlahan muncul dari tangan tetua kedua, namun bola cahaya itu dikelilingi oleh aura hitam jahat. Krak, dengan suara keras, telapak tangan Xiao Yan yang beringas terbungkus dalam kobaran api merah menyala yang menyilaukan, dan dengan mudah menghancurkan pola hitam yang mengelilingi petir itu. Brak, dengan suara keras, kelompok cahaya petir kembali ke alam jiwa Xiao Yan. Xiao Gui terluka parah oleh manajer Paviliun King Yun, dan kemudian diperintahkan oleh Yang Mulia King Yun untuk menangkap orang lain. Alasannya adalah Xiao Gui dan Luo Menglan, yang telah lama menikah, telah sepakat untuk hidup bersama secara diam-diam. Xiao Lei baru saja kembali ke tubuh Xiao Yan. Tiba-tiba, informasi yang lebih rinci mengalir deras ke dalam hati Xiao Yan seperti air pasang. Ayo pergi, kembalilah ke Sekte Wan Huo dulu. Setelah situasi sekte tenang, Paviliun King Yun harus dihancurkan. Suara lembut itu penuh dengan niat membunuh yang mengerikan. Di dalam sekte di puncak tebing Wan Huo Zong, Master Sekte, ada sesuatu yang buruk. Paviliun Ting Feng, aku tidak tahu dari mana dua pembangkit tenaga Dosian tingkat menengah bintang 4 lainnya berasal. Sekarang para prajurit berada di bawah kota, semua penjaga di tebing tungku api kita telah ditembus oleh mereka. Aku khawatir puncak tebing itu akan hancur cepat atau lambat. Aku juga meminta ketua sekte untuk membuat keputusan lebih awal agar kita dapat maju dan mundur. Di aula sekte, Huo Lao Huo bergegas masuk. Ia tertutup debu. Ia baru saja kembali dari garis depan dan telah mengalami banyak pertempuran sengit. Sejak kompetisi sekte asli, sekte mereka telah rusak parah oleh kekuatan lain, dan kemudian hilangnya Xiao Gui telah menjadi sepotong lemak yang agak menarik, seperti tikus yang menyeberang jalan. Semua orang berteriak dan memukul, di antara mereka Paviliun Ting Feng adalah yang paling luar biasa. Lagi pula, jika wilayah Sekte 10.000 Api direbut, maka itu sama saja dengan memperkuat kekuatan pasukan masing-masing, jadi situasi Sekte 10.000 Api sangat tidak menguntungkan. Neneknya, itu benar-benar harimau yang jatuh dan pinggang diganggu oleh seekor anjing. Seberapa besar kekuatan tempur Sekte kita? Master Sekte Huai yang duduk di tempat pertama, tiba-tiba bangkit dan berteriak, lalu menatap seorang lelaki tua dengan napas lemah di aula. Menghadapi situasi saat ini, Huo Yi dan bahkan seluruh sekte tidak mundur sama sekali, dan tidak ragu untuk bertempur hingga prajurit terakhir. Master Sekte, kekuatan tempur sekte kami kurang dari 100 petarung abadi bintang 2, kurang dari 20 petarung abadi bintang 3, dan hanya 2 petarung abadi bintang 4 yang kuat. Dengan tambahan Anda, Master Sekte, apapun yang terjadi, ia tak mampu menahan kekuatan tempur 3 pembangkit tenaga Dosian tingkat menengah bintang 4 yang mengerikan di Paviliun Ting Feng.
Aku juga meminta ketua sekte untuk memimpin sisa-sisa sekte mundur dan mempertahankan kekuatan mereka. Ketika Tuan Xiaoyan kembali, beliau pasti akan bisa bangkit kembali. Huoyun membuka mulutnya perlahan, dan ada nada memohon dalam suaranya. Jelas, para petinggi inti yang hadir sudah memiliki kesadaran melihat kematian sebagai rumah. Sudah beberapa bulan sejak kompetisi sekte dan hilangnya Xiao Gui. Meskipun sekte mereka melawan banyak orang kuat yang mencoba mengikis sekte mereka karena bahaya yang mengancam, mereka juga menderita kerugian besar. Di antara mereka, tubuh para pemimpin ini bahkan lebih terluka, dan jika bukan karena jejak obsesi terakhir, saya khawatir mereka akan benar-benar tumbang. Penatua, karena kita sudah berjanji pada Tuan Xiaoyan, tentu saja kita tidak bisa mengingkari janji kita, apalagi kita belum melindungi Tuan Xiao Gui. Kita bersalah. Kita tidak punya muka dengan Tuan Xiaoyan. Jadi, apapun yang terjadi, kita tidak akan mundur, kita akan menjaga surga terakhir. Huoyi tiba-tiba berubah pikiran dan menggelengkan kepalanya perlahan. Sekte 10.000 api saat ini jauh lebih tirani daripada sebelumnya. Efek ini hampir dikaitkan dengan Xiao Gui, dan sekarang sekte itu menghadapi kematian, wajar saja jika mereka tidak berdaya. Tapi jika sekte kita hancur di tangan Paviliun Tingfeng, bukankah itu akan sia-sia karena kerja keras kedua orang dewasa, Xiaoyan? Huoyun tak dapat menahan diri untuk berkata, jangan ragu untuk berjuang sampai titik darah penghabisan. Tatapan mata Huoyi berubah tajam, dan semangat juang yang luar biasa tiba-tiba meledak. Aduh, Tuan Xiaoyan tidak tahu apakah dia telah keluar dari pohon akasia, tetapi situasi ini benar-benar. Begitu kata-kata itu terucap, suasana kembali tenang, tetapi mereka semua tahu bahwa kali ini, saya khawatir sudah waktunya untuk menghancurkan dan menenggelamkan kapal. Jika mereka menang, maka semua orang akan senang. Jika mereka kalah, maka sekte api segudang mereka juga akan runtuh sepenuhnya, tetapi mereka ingin menggunakan sisa kekuatan mereka untuk mengalahkan 3 kekuatan tingkat menengah bintang 4 di Paviliun Tingfeng. Ini lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Tebing tungku api di luar sekte. Hei, Master Paviliun, sekarang sekte 10.000 api sudah tidak mampu melindungi diri. Selama kau menuruti perintah Paviliun Angin untuk mencaplok mereka, kekuatanmu pasti akan meningkat pesat. Di bawah api tungku, mayat-mayat sudah bergelimpangan di mana-mana. Darah mengalir deras, tampaknya setelah berbulan-bulan pertempuran, penampilan tempat ini telah berubah, dan salah satu pria paruh baya berotot itu mencibir. Kali ini, aku ingin mengucapkan terima kasih kepada kedua tokoh berpengaruh atas bantuan mereka. Setelah masalah ini selesai, kita tidak akan memperlakukan kedua orang dewasa itu dengan buruk, kata kepala Paviliun Tingfeng dengan gembira. Lagi pula, jika bukan karena mereka berdua, aku khawatir dengan kekuatan Paviliun Tingfeng mereka, Guang-Guang tidak akan mampu menghadapi sekte api 10.000 yang siap menenggelamkan kapal. Kepala Paviliun tidak perlu sopan, kami juga bertindak sesuai perintah. Kedua pria itu tinggi dan cerdik, sementara yang satunya cerdik dan agak kurus, tetapi kekuatan tempur keduanya tak diragukan lagi tirani. Ayo pergi, di puncak tebing ini terdapat sisa-sisa sekte Wan Huo. Setelah Sunsi, ketiga orang yang hadir melangkah ke tebing yang memasuki puncak tebing dan mencoba menuju puncak tebing, meskipun itu hanya masalah waktu. Ketiga pembangkit tenaga listrik itu, tetapi kekuatan mereka bertiga, adalah tahap tengah bintang 4 Dosian yang sesungguhnya, dan pembangkit tenaga listrik tingkat ini sama saja dengan bencana bagi sekte 10.000 api saat ini. Dengan kepergian ketiga tokoh utama itu, api hijau di tebing tungku api ini perlahan menghilang, dan bahkan ruang ini pun dipenuhi dengan rasa hening. Boom! Seketika, gelombang api panas menyebar, dan langsung membakar puncak-puncak tebing Flame Furnace Cliff yang tak terhitung jumlahnya, tempat api biru itu padam. Tunggu, sepertinya ada serangga kecil yang menarik masuk. Ketika ketiga sosok itu hendak melangkah ke tengah, pria kekar itu menatap tebing ribuan meter di belakangnya. Ayo, di sana, api merah yang membara, bagaikan gunung berapi, meluncur turun, seketika mengubah langit menjadi atmosfer merah menyala, berbahaya tak berujung, perlahan membuka jalan. Siapakah ini? Kekuatan api tirani. Kekuatan ini sebanding dengan beberapa ahli atribut api di tingkat menengah Dewa Petarung Bintang 4. Setelah beberapa saat, sosok samar itu terus membesar di pupil mata penguasa Paviliun Tingfeng.
Ia bergumam, aura orang ini sepertinya mirip dengan orang yang kita cari. Kebetulan Tuan ada urusan dengannya, jadi kami berdua akan melayaninya dan membawanya kembali. Setelah beberapa saat, mereka berdua tertawa aneh, dan raut wajah mereka tampak panik. Mereka berdua tentu saja adalah pengikut Ling Yu, dan tindakan ini tentu saja merupakan dorongan Ling Yu. Xiaoyan adalah musuh yang diincar oleh Tuan. Jika mereka berdua bisa menangkapnya, hadiah yang diberikan Tuan sudah cukup untuk membuat mereka iri. Nak, He Fang Xiao Xiao, daftarkan namamu. Tak lama kemudian, pria kekar itu melangkah maju, dan tiba-tiba tercium aroma yang kuat. 3 pembangkit tenaga listrik dosian tingkat menengah bintang 4, dan orang ini masih beratribut bumi. Tapi kali ini, karena sudah di sini, mari kita tinggal di sini selamanya. Seluruh tubuh Xiaoyan diselimuti api merah menyala, seperti dewa api. Panas kering di tebing tungku menjadi ekstrim, hanya karena kedua orang ini memiliki napas yang sama dengan King Yun Kun.